Ada satu angka yang jadi fondasi dunia modern kita. Dari komputer di tangan Anda sampai perjalanan keluar angkasa. Tapi anehnya, selama ribuan tahun, di peradaban-peradaban terbesar dunia, angka ini tuh nggak ada. Bukan cuma nggak dikenal, tapi secara aktif ditolak. Coba deh bayangin, Anda itu seorang pedagang sukses di zaman Romawi kuno. Anda harus catat untung rugi, hitung stok barang, bayar pajak. Anda punya sistem angka, 1, 5, 10, 100, 1000, transaksi bisa jalan. Tapi gimana kalau Anda jual semua domba Anda dan nggak ada yang tersisa sama sekali? Gimana cara nulisnya? Jawabannya, ya nggak bisa. Konsep nol atau kosong itu sama sekali nggak punya simbol. Buat mereka, ketidakadaan itu bukanlah sesuatu yang perlu ditulis. Nah, ini yang menarik banget dari perbandingan ini. Kita bisa lihat langsung betapa ribetnya sistem tanpa angka nol. Coba deh, lihat perhitungan di sebelah kiri pakai angka Romawi. Pusing kan? Sekarang bandingin sama yang kanan. Jauh lebih simpel dan jelas. Jadi ketiadaan nol itu bukan cuma bikin konsep kosong jadi susah dibayangin, tapi juga bikin matematika sehari-hari jadi super nggak praktis. Dan ini bukan cuma masalah teknis loh. Ada penghalang filosofis yang gede banget di dunia barat waktu itu. Aristoteles, salah satu pemikir paling berpengaruh sepanjang masa, percaya kalau kekosongan sejati itu mustahil. Nah, ketakutan akan kekosongan inilah yang secara aktif menghambat kemajuan matematika di Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Sementara Eropa justru menghindari kekosongan, di belahan dunia lain ada sebuah peradaban yang malah merangkulnya. Dan dari sanalah solusinya lahir. Dan inilah dia, angka nol. Sederhana, elegan, dan benar-benar revolusioner. Ini dia momen yang mengubah dunia. Pada tahun 628 Masehi, Brahmagupta mengakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia nggak cuma pakai nol sebagai penanda tempat, tapi dia mendefinisikannya sebagai sebuah angka dengan sifat-sifatnya sendiri. Nol ditambah sebuah angka, hasilnya angka itu sendiri. Sebuah angka dikali nol ya hasilnya nol. Kedengarannya simpel banget buat kita sekarang, tapi waktu itu ini adalah sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa. Jadi, pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi di India? Kemungkinan besar karena kerangka filosofis mereka. Beda banget sama pemikiran Aristoteles, konsep kekosongan atau syunyata dalam tradisi Hindu dan Buddha itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, malah dianggap sebagai bagian mendasar dari realitas. Cara pandang mereka terhadap dunia, ya itu yang membentuk matematika mereka. Tapi, sebuah ide sehebat apapun butuh jembatan untuk bisa melintasi dunia kan? Nah, mari kita geser dan lihat bagaimana jembatan ini dibangun di Baghdad abad ke-9 yang pada saat itu jadi pusat intelektual dunia. Garis waktu ini menunjukkan perjalanannya dengan sangat jelas. Dimulai di India pada tahun 628 dengan Brahmagupta. Lalu idenya bergerak ke Baghdad sekitar tahun 820, di mana ide itu disempurnakan. Akhirnya setelah lebih dari 400 tahun, ide ini sampai juga ke Eropa pada tahun 1202 lewat Fibonacci. Lihat deh, panjang banget kan jembatan pengetahuannya? Dan di pusat semua ini ada seorang cendekiawan jenius, Al-Khwarizmi. Dia ini bukan cuma seorang penerjemah loh. Dia mengambil pengetahuan dari India, Yunani, dan Persia, lalu dia menggabungkannya, menyempurnakannya, dan membangun sebuah sistem yang koheren darinya. Dan dari karyanya, lahirlah warisan yang masih kita gunakan sampai detik ini. Dari judul bukunya yang monumental itu, kita mendapatkan kata Al-Jabar. Kedengaran familiar kan? Yap, inilah asal-muasal kata Al-Jabar. Dan ini lebih mengejutkan lagi. Dari nama cendekiawan itu sendiri, Al-Khwarizmi, yang kemudian dilafalkan dalam bahasa Latin menjadi algoritmi, kita mendapatkan kata lain yang mendefinisikan zaman modern kita, algoritma. Jadi, poin krusialnya begini. Setiap kali Anda mengeluh tentang algoritma media sosial atau mungkin kagum dengan cara kerjanya, Anda sebenarnya sedang memberi penghormatan tanpa sadar kepada seorang pemikir hebat dari Baghdad lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sejarah itu ada di dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi perjalanan nol belum selesai. Dari dunia Islam, pengetahuan ini memulai perjalanannya yang lambat dan seringkali penuh pertentangan untuk bisa masuk ke Eropa. Jadi, gimana ide ini bisa menyebar? Gampangnya, ada 4 langkah kunci. Pertama, konsepnya lahir di India. Kedua, disempurnakan dan disistematisasi di Baghdad. Ketiga, ide ini masuk ke Eropa melalui Andalusia di Spanyol. Dan langkah keempat, akhirnya dipopulerkan oleh Fibonacci. Sebuah perjalanan global yang memakan waktu berabad-abad.
Dan begitu angka 0 dan sistem angka Hindu-Arab ini mengakar di Eropa, dampaknya sungguh luar biasa. Sulit untuk melebih-lebihkan ini. Renaissance, revolusi ilmiah, pengembangan kalkulus oleh Newton dan Leibniz, revolusi industri, dan akhirnya era digital kita, semua ini berdiri di atas fondasi matematika yang dimungkinkan oleh 0. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Kalau kontribusi ini begitu mendasar, begitu krusial bagi perkembangan dunia modern kita, kenapa ya ceritanya seringkali cuma jadi catatan kaki? Atau bahkan dihilangkan sama sekali dari buku-buku sejarah populer? Nah, slide ini menunjukkan masalahnya dengan sangat jelas. Di sebelah kiri adalah narasi yang disederhanakan yang sering kita dapatkan. Sebuah garis lurus dari Yunani kuno ke Roma, lalu lompatan 1000 tahun melintasi abad ke-8 langsung ke Renaissance Eropa. Di sebelah kanan adalah gambaran yang jauh lebih akurat yang mengakui peran super penting India dan khususnya dunia Islam sebagai penjaga, penyempurna, dan pemancar pengetahuan. Penting untuk dipahami ya, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah sebuah kritik yang diakui dalam studi sejarah itu sendiri. Banyak sejarawan Eropa di abad ke-18 dan ke-19 saat menulis sejarah dunia menciptakan sebuah narasi yang menempatkan Eropa sebagai satu-satunya pewaris Yunani dan Roma. Seringkali mengabaikan jembatan penting selama 1000 tahun yang disediakan oleh peradaban lain. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kenapa ini penting? Karena dengan memahami cerita yang lebih lengkap ini, kita bisa melihat bahwa sains dan pengetahuan modern bukanlah milik satu peradaban saja, melainkan warisan bersama seluruh umat manusia. Ini membantu kita memahami bahwa sejarah itu bukanlah batu yang tak bisa diubah, melainkan sebuah narasi yang terus kita perbaiki seiring kita belajar lebih banyak. Kisah angka 0 adalah pengingat yang kuat bahwa terkadang hal-hal terbesar justru datang dari tempat yang kita anggap kosong. Ini menunjukkan bahwa selalu ada bab-bab tersembunyi dalam kisah kita bersama. Ini membuat kita bertanya-tanya, kalau kita bisa menemukan kembali cerita yang begitu mendasar ini, cerita apa lagi ya yang masih menunggu untuk diungkap?